Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, good morning. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk mengawali hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tetap semangat tentu saja. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman tentang best practice yang tentu saja dengan pemanfaatan IT dan produk dari rumah belajar Kemendikbud. Silakan disimak dan semoga bermanfaat. Nah, ini dia potret sekolah kami di masa pandemi COVID-19. Sangat sepi. Biasanya pada pagi hari, siswa-siswa begitu ramai di sini, bersiap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Mereka tampak bersemangat dan aktif dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam pemanfaatan IT. Mereka menonton video, berdiskusi, mempresentasikan hasilnya, dan kemudian menguploadnya ke YouTube. Namun, selama pandemi COVID-19, pembelajaran harus dilakukan secara daring dari rumah. Awalnya bingung, bagaimana caranya ya agar anak-anak tetap bisa bersemangat untuk belajar di rumah. Aha, I got an idea! Yakni dengan pemanfaatan aplikasi grup WhatsApp dan Quizizz yang dikolaborasikan dengan fitur-fitur menarik yang ada di portal rumah belajar dengan menggunakan exponential learning. Konsep exponential learning terilhami dari teori konstruktivisme dan dikembangkan oleh David Kolb, yakni learning through experience atau learning by doing. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yakni pembuatan modul pembelajaran COVID-19 series, terutama pada pokok bahasan simple past tense. Berikut ini adalah sintaks pembelajaran dengan menggunakan metode exponential learning. Metode ini terdiri dari 5 tahapan yakni experiencing, sharing, processing, generating, dan applicating. Berikut adalah implementasinya dalam pembelajaran daring. Ini adalah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tahap yang pertama yakni experiencing. Pada tahap ini, siswa akan diberikan gambar yang berkaitan dengan virus corona dan kemudian mereka diminta untuk menganalisis dan memberikan argumennya. Kedua, tahap yang kedua yakni sharing. Mereka diminta untuk menceritakan pengalaman yang mereka lakukan di rumah selama COVID-19. Selanjutnya, yang ketiga, yakni processing. Tahap inti pada metode pembelajaran ini, yakni tentang pembelajaran simple past tense. Siswa akan diberikan link dan panduan tentang portal rumah belajar untuk memanfaatkan sumber belajar, yakni dengan mengklik belajar.kemendikbud.go.id. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, cari sumber belajar, klik pada sumber belajar, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pilih kelas dan mata pelajaran yakni bahasa Inggris, maka akan muncul pokok bahasan past tense. Siswa diminta untuk mempelajari video tentang past tense yang ada pada sumber belajar. Tahap yang keempat yakni tahap generating. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menggambar kegiatan yang telah mereka lakukan di rumah selama pada masa pandemi COVID-19. Setelah itu, tahap yang terakhir yakni applicating. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk membuat simple text dengan menggunakan past tense. Untuk lebih memahami materi, siswa diarahkan untuk mengakses bab soal di portal rumah belajar. Pada saat evaluasi, kami menggunakan Quizizz. Berikut adalah form Quizizz yang kami berikan
Kemudian inilah hasil kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Adapun sumber belajar terdiri dari buku dan internet. Berikut adalah dokumentasi siswa belajar daring di rumah. Pada masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran harus tetap dilaksanakan walaupun berada di rumah. Hadirnya portal rumah belajar dengan fitur-fitur yang sangat menarik, terutama sumber belajar dan bank soal, menjadi alternatif yang sangat efektif dan tepat untuk menyajikan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selain itu, para siswa yang berada di rumah juga ikut bersemangat untuk mengakses video-video pembelajaran dan latihan-latihan yang ada di bank soal sehingga mereka dapat belajar dengan baik walaupun berada di rumah. So, tunggu apa lagi? Segera akses portal rumah belajar dan rasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.